Benar nggak Mas Dedi itu ngefans sama Cak Nun? Bener. Salah satunya adalah gua doyan banget nontonin YouTube-nya beliau. Sebenarnya bukan YouTube beliau ya, itu yang diambil sama orang-orang lah gitu ya. Terus kata-katanya tuh menarik karena kan kita tuh sebenarnya daya tarik pertama itu kan adalah opini gitu. Menurut gua beliau adalah orang yang berani beropini dan menarik gitu. Sama kayak lu lah, Bro. Jadi ya orang cerdas nontonnya cerdas. Oh iya. Langsung kita lihat video berikut. Ya lagi dan seterusnya, saya tidak ikut bersaing di negara ini. Saya tidak ikut mencalonkan diri menjadi apapun. Saya tidak ikut punya kepentingan untuk mencari dan meminta apapun, karena saya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah kepada Indonesia. Itu ya. Jadi saya tidak ikut apa-apa, kewajiban saya sederhana, yaitu ngejak sapa wae sing ketemu karo aku, ayo bersikap Indonesia, tidak bersikap PDIP, tidak bersikap Gerindra, tidak bersikap 01 atau 02, tapi kita bersikap Indonesia yang utuh, Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Jelas ya? Pak Kapolres juga menyebut mengenai sedekah. Jadi saya ini ke Indonesia itu kan sifatnya hanya sedekah Pak Kapolres, karena saya tidak dimandati untuk melakukan apa-apa dan saya tidak punya kewajiban apa-apa bersama Kiai Kanjeng untuk melakukan apapun. Saya bukan pejabat, saya bukan tokoh, saya bukan siapapun, saya hanya bagian dari rakyat banyak, sehingga yang saya lakukan untuk Indonesia hanyalah sedekah hati saya karena cinta saya kepada Indonesia. Sekedar untuk ilmu sedikit, sedekah itu dari kata sodako. Rasulullah bersikap siddiq ya pertama, kemudian amanah ketiga, tabligh ketiga, empat fatona. Nanti kita ceritakan kalau ada waktu. Tapi siddiq adalah orang yang bersedekah. Sedekah itu sebenarnya berkait dengan makna yang lain, yaitu bahwa dia bersungguh-sungguh. Orang yang bersedekah adalah pasti orang yang bersungguh-sungguh dengan hidupnya, satu ya. Sungguh-sungguh untuk apa? Yang disebut sedekah atau sodako atau as-siddiq adalah memelihara keseimbangan. Jadi orang yang bersedekah adalah orang yang menyeimbangkan keadaan. Nek ana wong ngelih ora kok keimangan, keadaan jadi timpang. Mulane kayak ana mangan ben seimbang. Nek ana wong kekurangan, nek ora kok tambahi, engko ora seimbang. Kalau orang perlu dicintai tapi kamu tidak mencintai, berarti kita menciptakan ketidakseimbangan. Kenapa ada tentara, ada polisi, ada sipil? Karena kita harus punya keseimbangan dalam bernegara. Jadi urusannya adalah keseimbangan. Manusia kalau tidak seimbang hidupnya, dia akan mengalami kemiringan-kemiringan, kemudian kejatuhan-kejatuhan dan keterjerembaban di dalam proses sejarahnya. Oleh karena itu, sedekah ini sebenarnya merupakan prinsip terpenting dari manusia. Kue bersedekah ora ming nang wong liya sing butuh, awakmu dhewe kudu kok sedekahi. Kue nek duwe akal ora kok enggo, berarti kue tidak menjaga keseimbangan intelektualmu. Kue duwe hati tapi tidak mencintai, berarti kamu melanggar keseimbangan. Kue duwe awak ora kok pakani utawa kok pakani kakean, ya itu juga Anda sedang menjalani ketidakseimbangan. Padahal Allah selalu mengatakan was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Allah memasang, mengangkat langit, berarti kita ini bagian dari langit. Jangan disangka di sana langit, di sini bumi. Kita ini bagian dari langit yang luas itu, yang sekarang terus berkembang, semakin luas. Anda coba baca mengenai ilmu pengetahuan yang menyangkut alam semesta. Barusan ada simulasi foto black hole dan seterusnya. Kapan-kapan saya ingin makihan dengan menganalisa black hole dan seterusnya, karena saya merasa ada ayat-ayat Allah yang sangat menjelaskan itu, tapi tidak mungkin para ilmuwan barat akan sampai ke situ. Termasuk anak saya minta untuk browsing Quran di luar pembelajaranmu mengenai ilmu modern. Misalnya, kowe ngomong, kowe golek senang, wes, kowe metu seneng. Nah, kamu akan tahu apa yang disenangi manusia. Apa yang menurut Allah harus disenangi manusia dan apa yang menurut Allah jangan terlalu disenangi manusia akan keluar. Misalnya kata nikmat akan keluar banyak. Kata aktsar itu kebanyakan manusia gini. Nanti Anda akan ketemu sekian puluh ayat yang ada
aktsaruhum. Berarti mergo kowe engko urusane pemasaran, kowe urusane sapa ya sing arep teko rene? Ya, berarti kowe akan membuat paket-paket di sini yang berdasarkan kebanyakan orang menyukainya. Nah, itu nanti browsingnya di Quran pakai aktar. Ya, begitu Anda bilang Anda search aktsaruhum akan keluar penjelasan Allah mengenai jenis-jenis manusia dan seterusnya. Jadi Quran adalah ilmu yang luar biasa yang bisa dipakai untuk apa saja. Saya sering mengatakan, aku iso ngelatih bal-balan nganggo Al-Fatihah. Arep ngopo kowe? Aku iso njelaske persuami istrian di malam pertama dengan ilmu Al-Fatihah ya iso. Supaya kowe engko tekan Siratal Mustaqim, terus tekan waladolin, amin dan gitu. Dan seterusnya. Jadi Quran itu bukan fakultatif dan tidak ada bagian-bagiannya. Quran adalah bagian yang menyeluruh dan keseluruhan yang bagian. Quran adalah sebuah titik yang besar yang terdiri dari titik-titik kecil. Quran tidak bisa Anda dekati dengan ilmu-ilmu modern di kampus. Karena ilmu di kampus itu tidak ada yang universal. Ilmu di kampus itu hanya fakultatif. Kue kabeh nek bar sarjana, kue ora tahu dadi sarjana universitas, kue ming sarjana fakultas. Berarti kue iki dudu kuliah ning kampus ning juz'iyah. Nek juz'iyah itu mempelajari sak juz tok. Nek kuliah kue mempelajari kabeh Al-Qur'an. Maka sesungguhnya di seluruh dunia tidak ada orang yang kuliah, karena kuliah itu mempelajari setiap atau semua. Karena setiap adalah semua, semua adalah setiap. Kita ngomong semua kalau makro, kita ngomong setiap kalau mikro. Tapi Quran itu begitu rupa luar biasa. Jadi nomor 1 maca Quran, nomor 2 belajar ilmu modern kaya akuntansi, entrepreneurship, peta modal. Bahkan kowe kudu ngerti perusahaan yang terkaya di seluruh dunia apa, di Indonesia apa. Terus nanti khusus soal ekspor, nanti khusus soal perilaku modal di Indonesia, siapa yang monopoli, siapa yang ini itu dan seterusnya, kamu pelajari. Dalam 5 tahun Anda akan menjadi pahlawan Jepara, mudah-mudahan ya, ya. Tur kue ganteng banget bocahe, engko aku wis wedi kowe engko cah wedok. Berarti kawin 4 wae kowe engko katae. Oke banget ini. Kira gitu ya. Teman sekalian, saya tidak ngede-ngedein dia sudah jelas punya tugas, nggak bisa milih dia. Dia mau tidak mau harus mengerjakan JUP ini bersama kakak-kakaknya, bersama saudaranya atas amanat dari Bapak almarhum Pak Ahmad Tirmidzi, kan gitu. Jadi teman sekalian kita doakan dan tolong dibantu. Kalau tidak ada mereka Anda tidak bisa maju juga. Tidak ada imam kalau tidak ada makmumnya, dan tidak ada makmum kalau tidak ada imamnya. Cuman masalahnya bagaimana asal-usulnya seseorang menjadi imam, bagaimana asal-usulnya seseorang menjadi makmum, itu harus ada akhlak yang baik dan manajemen yang setepat-tepatnya. Untuk anak kita dan untuk semua JUP usahanya dan untuk seluruh Jepara, mudah-mudahan bisa mengembalikan kedaulatannya, bisa mengembalikan harga dirinya, bisa membangkitkan kembali kepahlawannya untuk Republik Indonesia. Wa ila kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Pak Kapolres, nambah dikit, kemarin yang datang ke saya itu lebih muda dari sampean mereka. Jadi perwira-perwira polisi yang sudah tugas sangat penting di Mabes, tapi usianya masih milenial. Jadi mereka termasuk saya harapkan. Tentara-tentara yang muda kita harapkan. Pengusaha-pengusaha muda kita harapkan, santri-santri yang muda kita harapkan. Ya. Yang jomblo jangan sampai tua. Jomblo harus muda, begitu agak tidak muda mulai tidak jomblo. Jangan sampai menjadi jomblo abadi. Jangan sampai konsisten sebagai jomblo. Harus melanggar kejombloannya dengan nikah sesegera mungkin. Aku takon, Gus Dur isih jomblo apa wis ora iki? Dereng, Mbah. Oh, Dereng kromo. Oh, alah. Piye? Jomblo kasep. Jomblo tur kasep, ya. Joseph, berarti Joseph. Wah, apik jenenge.
Joseph, Mas Joseph ajeng ten pundi gitu ya. Kita doakan beliau mendapatkan jodoh secepatnya ya, amin ya rabbal alamin. Ya nek ora ning kudu wong lho ya. Syaratnya nikah satu harus min anfusikum. Ya, min anfus artinya dari kemakhlukanmu sendiri, sejenis dengan kamu yaitu manusia, bukan binatang, bukan tanaman, udu debok gedang, udu wedhus, udu lemari, sapi turute ya toh. Itu udu sabun, udu segala macam. Pokoknya min anfusikum kata Allah, dari jenismu sendiri. Ada yang menginterpretasikan jenismu itu sukumu atau bangsamu. Menurut saya tidak mungkin Allah menganjur, tidak mungkin Allah tes. Tidak mungkin Allah menganjurkan wong Jawa kudu kawin karo wong Jawa, wong Arab kudu kawin wong Arab. Menurut saya tidak masuk akal. Sesama manusia justru supaya semuanya bisa bersilaturahmi dan menciptakan kebudayaan universal yang setinggi-tingginya. Ini namanya soal kreativitas. Kreativitas itu tidak banyak diucapkan oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para ustadz. Dipikirnya itu urusan kesenian tok. Kreativitas itu adalah namanya kalau Islam ya makrifat. Ning ora makrifat gede-gede. Pokoknya apa sing sadurunge ra ono kok anake. Itu namanya kreativitas. Jalannya adalah ijtihad. Ijtihad ada 3 macam. Ijtihad itu berusaha dengan akalmu mencari sesuatu yang baru. Kalau mencarinya ke dalam dirimu namanya tajahud. Kalau mengharap kepada Allah agar supaya ditunjukkan kepada kita hal-hal yang baru yang sifatnya bermanfaat namanya mujahadah. Jadi berasal dari kata jihad menjadi ada pekerjaan bidang ijtihad, ada tajahud, ada mujahadah. Nah hasilnya adalah kreativitas. Kreativitas itu adalah daya tembus kita terhadap namanya kasyaf sebenarnya. Kasful hijab, menguak tabir-tabir untuk menemukan yang baru. Pengusaha harus kreatif. Pengusaha harus bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat. Pengusaha harus bisa membuka tabir masa depan. Pengusaha harus bisa mengerti apa yang dibutuhkan orang. Pertama saya tanya sama para hadirin sekalian, tempat yang paling banyak didatangi orang atau tempat pariwisata yang terbesar di muka bumi atau di seluruh dunia itu nomor 1 apa? Loh, langsung jawab Ka'bah. Tapi kan bukan pariwisata. Loh, pariwisata itu apa? Pariwisata itu orang ingin menikmati sesuatu yang baik. Dia datang ke sesuatu yang menarik, ya, yang favorit, yang menyenangkan. Kan boleh toh? Kalau pariwisatanya diisi dengan pelacuran, baru yang tidak boleh pelacurannya, bukan pariwisatanya. Betul enggak? Dangdut juga boleh, yang tidak boleh adalah dangdut kamu lakukan dengan cara buka-buka aurat, ngebor, apa menaliane? Ngecor, sapi turute. Dangdute rapopo sing ora apik, ngecore, ngebore, kan begitu. Jadi kita harus teliti dalam kehidupan, ojo sidik-sidik ra entuk, sidik-sidik ra entuk. Ngelukis ini apa tujuannya? Ngelukis tujuannya adalah untuk menikmati hadiah Allah berupa warna, berupa garis, berupa titik, berupa bangunan-bangunan keindahan yang bermacam-macam. Maka seseorang melukis. Nanti ada yang mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa rumah yang ada lukisannya akan tidak didatangi malaikat. Kan begitu? Itu satu petunjuk bahwa kalau Anda ingin berumur panjang, taruhlah lukisan di rumahmu sehingga malaikat Israel batal masuk ke rumahmu. Termasuk rumah yang diisi yang orang yang anjing, kalau rumah ada anjingnya maka malaikat tidak mau datang. Akhirnya kok akali ya wis nek ngono ben umurku dawa tak ngingu kire, kan begitu kan? Jadi tidak semudah itu hidup itu. Fikih itu ada usul fikihnya, hukum itu ada filsafat hukumnya. Segala sesuatu ada hujahnya, ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya, ada asal usulnya, ada konteksnya, ada ilatnya kalau dalam usul fikih. Jadi kita jangan terlalu gampang mengambil klausul-klausul seolah-olah sesuatu itu final tidak boleh atau final tidak wajib atau final itu wajib. Yang berhak dan tahu untuk mewajibkan sesuatu
mengsunahkan sesuatu, menghalalkan, memubahkan sesuatu, memakruhkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu hanya satu, yaitu yang memiliki kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nabi, meskipun rasul, dia tidak punya hak untuk mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Banyak sekali nabi dikritik oleh Allah kalau sampai terlanjur mengharam-haramkan atau menghalal-halalkan, padahal Allah yang memilikinya, dialah yang punya saham, dialah yang menentukan halal haramnya sesuatu. Oke. Nah, ini lukisan ini baik atau tidak tergantung niatnya dia, tidak tergantung lukisannya. Karena seluruh alam semesta adalah lukisan Allah, betul enggak? Jepara ini kalau diambil dari helikopter dari atas, luar biasa, lukisan yang sangat indah. Bahkan lukisannya sangat dinamis, ada air terjunnya, betul enggak? Ada relief tanahnya, ada pohon yang bermacam-macam. Itu semua adalah lukisan dinamis dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menciptakan Jepara kalau bukan Allah? Siapa yang bisa menciptakan alam semesta, bumi yang indah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Allah adalah Maha Pelukis yang agung. Allah adalah Al-Musawwir. Ya. Allah itu biasanya urutannya wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Terus yusabbihu lahu ma fis. Terus ayo rek sing korek ayo. Nah aku kan apa-apa ora hafal. Padahal ora hafal tenan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Selalu amati kenapa yang disebut untuk soal itu kok aziz sama hakim. Itu ono asal usule. Kenapa naik Isra Mi'raj kon samiun basir? Kenapa? Kenapa Sami dulu baru Basir? Kenapa ndak Pak Basir dulu baru Pak Sami? Kenapa alim apa tadi? Azizul Hakim. Kenapa Aziz dulu baru Hakim? Semua ada asal usulnya. Jadi tafsir kepada ayat itu tidak hanya close up yang kamu dengar, dia punya lipatan-lipatan di belakangnya. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Allah yang tidak difirmankan. Jumlahnya lebih banyak daripada yang difirmankan. Kalau segala sesuatu harus difirmankan, Qur'ane sak lapangan ora cukup. Gue mudar ngapal ke Quran. Untung Allah hanya memfirmankan sejumlah ayat. Selebihnya Allah manusia dikasih akal, dikasih hati, dikasih kepekaan, dikasih kelembutan untuk bisa menerjemahkan sendiri dan menemukan sendiri ayat-ayat Allah yang tidak difirmankan. Terakhir, kalau dalam sifat Rasul tadi 4 tadi apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Lukisan ini adalah salah satu produk dari fatona. Fatona itu kecerdasan, fatona itu daya tembus, daya determinasi terhadap sesuatu yang sebelumnya dia tidak tahu. Pak Kapolres harus tahu, lebih tahu daripada anggotanya. Pak Kapolres harus lebih tahu dari yang bukan polisi. Maka dibutuhkan fatona. Tapi Anda tidak bisa mendapatkan fatona kalau Anda tidak tabligh. Anda tidak bisa tabligh kalau Anda tidak amanah. Dan Anda tidak bisa amanah kalau Anda tidak siddiq. Itu ada urut-urutannya, itu teknologi mental, teknologi ilmu pengetahuan, teknologi rohaniyah namanya, dan seterusnya. Saya tidak bisa memperdalam sampai panjang-panjang, tapi kunci-kuncinya seperti itu. Nah, kreativitas, biasanya kalau seniman kan, wah saya tak ke pantai cari ilham gitu ya. Loh, kamu cari ilhamnya ke siapa? Apa ilham kita yang celecek ning ndi njur kok jupuk? Apa ilham ki ana sing ngekeki? Ada enggak subjeknya? Kalau kamu mendapatkan ilham, siapa yang memberikan kepadamu? Kan begitu. Nah, para seniman seringkali gengsi kalau ngomong tentang Allah. Padahal tidak ada ilham, tidak ada inspirasi, tidak ada petunjuk. Ilham adalah bagian yang rendah dari yang permukaan dari hidayah. Hudan lil Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ternyata syaratnya kalau tidak muttaqin tidak dapat hudan, karena hudannya lil muttaqin. Kan begitu, pakai logika.
Memang harus pakai logika. Nek orang nganggo logika, kowe mung kaya maca Quran kaya kucing. Kaya wedhus kan begitu. Makanya dikasih ke manusia karena manusia sudah diberi alat untuk menganalisa, untuk mencari sesuatu yang di sebaliknya dan seterusnya. Nah, ilham itu kalau tingkatnya agak lebih serius, lebih tinggi namanya apa? Karomah. Kalau karomah lebih tinggi lagi namanya wahyu. Tapi jangan salah paham. Bukan Allah ngasih ke Nabi itu wahyu, nek nang wali karomah, nek nang kita itu ilham, enggak gitu. Yang terjadi adalah tergantung softwaremu, tergantung kameramu. JOP ini indah tapi nek kowe nganggo kamera Nokia tahun 2009 ya mung bleret, ya ta? Jadi sebenarnya semua tergantung kamera kita. Makanya tingkatkan terus daya rohaniyahmu, tingkatkan terus kecerdasan akalmu, tingkatkan terus kelembutanmu. Karena makin lembut makin indah, makin mikro makin nano makin indah. Bahkan makro terdapat dalam mikro, bahkan yang alam semesta terdapat di dalam satu titik. Karena di dalam ilmu surga, titik dan makro dan mikro itu dia berselang-seling, dia berdialektika secara dinamis. Di sana tidak ada hari, tidak ada malam. Tergantung kamu, kalau kamu mau malam, dia malam. Kalau mau siang, dia siang. Tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Anda berkuasa untuk mengendalikan aliran kehidupan. Sungai itu alirannya, bukan airnya, bukan tanahnya. Sungai adalah airnya. Meskipun ada air, ada tanah, kalau tidak mengalir namanya belumbang, apa meneh, kolam, dan seterusnya ya. Maka sungai adalah alirannya, betul enggak? Nah, Anda berkuasa atas aliran itu nanti di surga. Kalau sekarang Anda hanya berkuasa sedikit sekali atas aliran kehidupan. Allah yang mengatur, Allah yang merimut. Allah yang menumbuhkan pohon dengan remote-nya. Allah yang menggerakkan anjing dan kucing dengan remote-nya. Tapi manusia dikasih remote kecil. Kamu saya beri hak untuk merimut dirimu sendiri. Kamu mau kawin sama siapa, kamu boleh memilih sendiri. Kalau hewan ditentukan oleh Allah dia kawin sama siapa. Milih ndi kowe, arep dadi kewan apa arep dadi menungso. Nek menungso entuk milih bojo dhewe, gitu kan. Kowe kabeh lak wis ora gelem dijodokke to, kowe lak golek jodoh dhewe to. Nah, itu menikmati hakikat dan posisi sebagai manusia. Jadi sekali lagi saya kembalikan ke Fatona. Ini adalah orang yang sudah menjalani Fatona. Maka kalau Fatonanya ingin menghasilkan manfaat yang lebih besar dan menjadi berkah bagi dirimu, keluargamu dan masyarakat, maka mulailah Fatonahmu dengan memastikan bahwa kamu itu manusia yang siddiq. Kemudian karena kamu siddiq, maka kamu memelihara kesiddiqanmu itu dengan amanah terus-menerus dalam urusan apa saja, di mana saja dan kapan saja. Kalau kamu sudah amanah, maka kamu akan bisa tabligh. Tabligh itu mengaplikasikan sesuatu, luding, kamu luding. Tabligh itu luding, ngerti luding? Apa? Luding ini bahasa Indonesianya apa? Murup, muni, melaku, ngono ya, dadi, ngono ya. Kowe sak ampu-ampuhe nek ora ludeng ya ora iso. Kowe arep iso nek duwe bojo malam pertama ludeng kowe. Ludeng banget kuduan. Nek ora ludeng ora meteng bojomu, gitu kan. Dan seterusnya ludeng bisa macam-macam artinya. Ya, jadi ini adalah Fatona. Wahai Jepara, capailah Fatona supaya kamu nanti akan menjadi potret dari rahmat Allah untuk Pulau Jawa dan Republik Indonesia. Dan semua kabupaten yang lain akan menirumu. Kamu menjadi uswatun hasanah. Karena Jepara punya sejarah yang beda dengan Jombang. Jombang di apa-apa ora iso ngukir. Isone ngukur. Kukur-kukur gitu kan. Tapi Jepara punya keistimewaan. Dan pematung, pemahat, pengukir pasti manusianya lembut. Karena dia detail ya. Ki mesti menungsane kudune lembut. Wong Jombang kan mecak, mecok. Nombak-nombak ngono kae. Saya makanya saya tidak bisa halus karena saya orang Jombang. Tuh, ijo karo abang. Saya harap semua yang sedang bersaing memiliki kearifan dan semoga mendapat petunjuk dari Allah dan semoga semuanya tidak menomorsatukan kepentingan dan kebutuhannya tetapi menomorsatukan kepentingan dan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia secara nasional, gitu ya. Oke, bismillah. Sekarang karena Fatona, soal Fatona iki dudu anake Pak Kaji kae ya.
Patona itu kecerdasan ya, kecerdasan, daya tembus. Iki bocah ayu, nenek ndelok mripate karo kene ini kayak rada rada. Nah, jadi itu kecerdasan untuk melihat sesuatu di balik fisik gitu ya. Guys, cangkeme kekamban guys. Nah, gitu ya. Itu namanya kecerdasan. Anda lihat menteri-menteri, Anda lihat mereka coba, Anda lihat wajahnya aja, itu namanya ilmu katuranggan Pak Kapolres. Pak Harto itu ahli ilmu katuranggan, makanya dia memilih humasnya yaitu Mensesnek. Nah, bukan orang yang pintar ngomong. Pak Murdiono pintar ngomong dulu, tapi dia disuruh Pak Harto untuk pura-pura enggak pintar ngomong. Karena humas yang baik adalah jangan terlalu banyak ngomong, tapi lebih banyak menyerap. Itu ilmu intelijen, kan gitu. Maka Pak Murdiono menghabiskan 1 menit dengan hanya beberapa kalimat. Saya kira, ngono tau kayak, itu karo ketap-ketip kayak. Jadi orang efektif babar bisa ning kuwi sing dimaksud Pak Harto. Negara jangan terlalu banyak membocor-bocorkan sesuatu, dia yang harus menyerap sebanyak mungkin supaya lebih matang pertimbangannya dan lebih seimbang keputusannya. Ngono ya kira-kira ya. Oke.